Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Farid Enggal Duyanto dari mahasiswa Universitas Airlangga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan kami dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan juga sekarang sampai minggu keempat. Semoga semua kegiatan yang sudah kita laksanakan bermanfaat bagi kita semua, dan juga dari Bapak Ibu sendiri tetap semangat untuk belajar bersama dengan kami. Kemudian untuk hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama mengenai tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama dari yang pertama yaitu pengertian dari pertolongan pertama, yaitu pemberian pertolongan pertama segera kepada penderita yang sakit atau cedera atau pada kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi pertolongan ini sifatnya segera ditujukan kepada penderita yang mengalami sakit atau cedera pada kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Tujuan pertolongan pertama menurut Palang Merah Indonesia yaitu yang pertama menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, kemudian memberikan rasa nyaman dan juga membantu proses penyembuhan. Untuk prinsip-prinsip pertolongan pertama yaitu pertama, menjaga keselamatan diri, anggota tim, penderita, dan juga orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua, dapat menjaga penderita. Jadi ketika ada kejadian, prinsip yang kedua ini kita dapat menjaga penderita. Yang ketiga yaitu dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam jiwa dari korban. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan. Nah, prinsip yang keempat ini sangat penting karena ketika ada kejadian kita harus melakukan permintaan bantuan atau rujukan. Yang kelima, yaitu memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan penderita. Yang keenam, ikut menjaga kerahasiaan medis penderita atau menjaga kerahasiaan riwayat kesehatan dari korban. Yang ketujuh, melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. Yang kedelapan, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Nah, selanjutnya yaitu ada peralatan dasar penolong. Dari peralatan dasar penolong ini yang pertama ada alat pelindung diri. Apa sih alat pelindung diri itu? Alat pelindung diri ini yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya penularan. Nah, penularan ini bisa melalui darah dan cairan korban. Nah, maka dari itu diperlukan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini bisa berupa sarung tangan karet, kemudian ada masker bedah, kemudian di sini ada kacamata pelindung, kemudian helm beserta pelindung wajahnya atau face shield, kemudian ada sepatu boot. Untuk sepatu boot ini bisa digunakan di luar ruangan, biasanya untuk yang di dalam ruangan sendiri biasanya menggunakan sarung sepatu kain seperti ini. Kemudian juga penolong bisa ditambahkan dengan hazmat atau jas pelindung. Nah, hazmat ini lengkap perlindungannya dari kepala, kemudian lengan, badan, dan juga sampai kaki. Peralatan selanjutnya yaitu pertolongan pertama, bisa yang pertama ini tabung oksigen, kemudian juga ada masker oksigen, dan juga ada tas pertolongan pertama. Nah, tas pertolongan pertama ini bisa kita isi dengan senter, selimut, termometer, gunting, pinset, masker resusitasi. Kemudian juga kalau misalnya ada luka-luka, kita bisa gunakan kasa steril, kasa gulung, plaster, betadine. Nah, ketika ada yang merasa pusing-pusing, kita juga harus menyiapkan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini selain juga ada obat pusing, demam, juga bisa ada obat batuk pilek, dan juga obat sesak dan obat-obatan lainnya. Nah, materi ini kita khususkan untuk pertolongan pertama pada orang tenggelam, karena di Desa Sanankerta sendiri kan ada wisata Bonpring ya. Nah, di sana kan di Bonpring ada kolam renang dan juga ada danau.
yang dimana sifatnya untuk danau dan kolam ini riskan terjadinya orang tenggelam. Nah, di sini perlu adanya diharapkan hari ini kita bisa belajar bersama, menambah ilmu kita terkait bagaimana pertolongan pertama pada orang tenggelam. Peralatan yang perlu disiapkan sebelum kita mendapati orang tenggelam, yaitu pertama ada tabung oksigen, kemudian masker oksigen, dan juga ada masker resusitasi yang dapat membantu dalam memberikan napas buatan. Kemudian di sini juga ada tas PP atau pertolongan pertama yang sudah diisi dengan peralatan yang tadi, dan juga di sini ada tambahan peralatan yaitu rompi pelampung. Kemudian juga ada ban sebagai alat pertolongan. Untuk tahapannya sendiri, dari yang pertama yaitu kita melakukan permintaan bantuan atau panggilan bantuan. Di sini bisa kita minta tolong kepada tim petugas penyelamat yang ada di daerah tersebut atau di wisata tersebut. Kemudian juga kita bisa minta tolong ke orang-orang yang di sekitar dan juga bisa menghubungi ambulan gawat darurat atau ambulan yang ada di desa, bisa juga yang langsung ada di rumah sakit. Setelah kita minta bantuan, kita pindahkan korban ke tempat yang aman. Nah, dalam proses pemindahan ini, kita tolong korban dari air dengan pelampung, bisa dengan ban ini, kemudian untuk penolong sendiri bisa menggunakan alat pelindung dirinya dengan rompi pelampung. Nah, setelah korban ini sampai di daratan, kita hangatkan korban dengan selimut. Setelah korban di daratan, kita periksa respon korban. Nah, di sini ada tingkatannya, bisa kita singkat dengan ASNT. Dari A sendiri ada awas, tingkatan yang pertama yaitu korban sadar sepenuhnya. Jadi korban ini bisa interaksi dengan kita, bisa berbicara, dan juga bisa melihat kita dengan sadar. Kemudian ada tingkatan suara, dari korban merespon suara di sekitarnya. Jadi korban ini merespon ketika kita memberikan suara. Kemudian untuk nyeri, tingkatan nyeri ini korban merasa meringis ketika diberi cubitan nyeri. Jadi ketika kita nyubit lengannya, korban ini meringis. Nah, di situ bisa dimasukkan ke dalam tingkatan nyeri. Untuk tingkatan respon selanjutnya yaitu tidak sadar atau korban tidak sadar dan juga tidak respon apapun. Jadi benar-benar korban ini tidak merespon suara dan juga tidak merespon nyeri. Setelah kita melihat tingkat responnya dan ketika korban pada tingkatan tidak sadar, kita periksa jalan napas korban. Yang diperiksa adalah di dalam mulut korban ini apakah ada benda asing yang dapat mengganggu jalannya pernapasan korban. Ketika memang ada benda asing, kita keluarkan dari mulut korban agar jalan napas korban ini lancar kembali. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu setelah kita melihat jalan napas korban, kita lakukan pemeriksaan pernapasan korban. Kita bisa melakukan dengan tekan dahi, ini tekan dahi, kemudian kita angkat dagu korban, kemudian tujuannya adalah untuk membuka jalan pernapasan korban. Kemudian kita dekatkan pipi penolong pada hidung korban untuk merasakan hembusan napas korban. Nah, seperti ini kita dekatkan. Kemudian kita lihat juga dada korban, apakah ada gerakan bernapas atau tidak. Nah, ini mata penolong juga melihat dada korban, apakah dada ini ada gerakan bernapas atau tidak. Untuk pemeriksaan pernapasan korban dilakukan selama 5-10 detik. Setelah kita cek pernapasan korban, kita periksa nadi karotis atau nadi di leher. Nah, nadi karotis ini bisa kita lakukan pengukuran dari tengah leher, kita tarik atau kita geser sedikit ke kanan atau ke kiri, dan nah, disitulah kita periksa denyut nadi karotis atau nadi di leher. Pemeriksaan bisa dilakukan dengan 2 jari agar lebih terasa denyutannya. Untuk penekanan sendiri jangan terlalu keras, tetapi cukup ditekan sedikit agar terasa nadinya. Kemudian periksa apakah ada denyut nadi dan juga pemeriksaan dilakukan 5-10 detik.
Jika setelah kita pemeriksaan napas, nadi tidak ditemukan, tidak ada napas, tidak ada nadi, maka kita lakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Untuk resusitasi jantung paru memiliki pengertian yaitu teknik kompresi atau penekanan dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantung atau pernapasannya terhenti. Tindakan CPR yang disebut juga resusitasi jantung paru bisa dilakukan pada orang yang tenggelam atau orang yang terkena serangan jantung. Untuk tujuannya yaitu mengembalikan darah mengalir ke otak dan seluruh tubuh dan juga RJP ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Tahapan dari pelaksanaan resusitasi jantung paru ini yang pertama yaitu kita posisikan dulu korbannya terlentang pada permukaan yang rata dan keras. Jadi kita letakkan benar-benar di permukaan yang rata dan keras karena nanti adanya kompresi atau tekanan dada, jadi korban ini harus diletakkan pada permukaan yang rata dan keras. Nah, untuk titik pemijatan jantung atau penekanan dada ini kita bisa lakukan dengan meletakkan telapak tangan kiri dengan jarak 2 jari di atas tulang dada bagian bawah. Jadi ada tulang dada di bagian bawah ini, kita beri jarak 2 jari, kemudian kita letakkan telapak tangan kita di atasnya 2 jari ini. Nah, inilah titik kompresi atau penekanan dada. Kemudian telapak tangan kanan mengunci telapak tangan kiri. Nah, setelah kita temukan titik pemijatan jantung atau penekanannya ini, kita kunci dengan telapak tangan satunya, seperti ini. Setelah kita kunci posisi penolong, nah gini nggak, seperti ini nggak Bu? Jadi posisi penolong ini harus tegak lurus dengan dada korban. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat nggak ini penolong tegak lurus dengan dada korban. Jadi benar-benar harus tegak lurus. Nah, selanjutnya ketika memberikan kompresi atau tekanan ini harus dengan kekuatan dorongan tubuh, bukan kekuatan dorongan lengan. Nah, untuk penekanan atau kompresi dada ini harus menggunakan kekuatan badan, kekuatan tubuh, bukan kekuatan lengan. Jadi ketika memberikan kompresi, tubuh ini juga bergerak, mendorong dada korban. Untuk pemberian kompresi tekanan ini 30 kali dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Nah, setiap kali kita memberikan 30 kali kompresi, periksa apakah ada tanda-tanda bernapas atau respon. Nah, jika belum, bisa memberikan napas buatan dengan bantuan masker resusitasi. Nah, ini masker resusitasi sebanyak 2 kali hembusan napas penolong. Nah, jika memang penolong merasa tidak mampu memberikan napas buatan, bisa dilanjutkan proses kompresi dada saja hingga bantuan medis atau ambulan datang. Nah, masker resusitasi ini bertujuan memang untuk memberikan napas buatan tanpa harus menyentuhkan mulut penolong dengan mulut korban. Nah, di sini ada saluran tiupan dari penolong masuk ke dalam masker ini yang akan memberikan napas buatan kepada penolong korban maksud saya. Tahapan selanjutnya yaitu ketika korban ini sadar setelah kita memberikan RJP atau resusitasi jantung paru, korban ini biasanya memuntahkan air. Nah, ketika memuntahkan air ini, miringkan korban ke kiri atau ke kanan agar air tidak masuk kembali ke mulut atau hidung. Setelah itu kita tenangkan korban, kemudian kita juga berikan bantuan napas dari tabung oksigen yang kita bawa tadi, kita berikan juga bisa nggak apa-apa. Dan juga kita hangatkan korban, kemudian juga kita posisikan korban dengan recovery position atau posisi pemulihan. Nah, berikut posisi pemulihan setelah dilakukannya RJP dan korban sadar. Di sini bertujuan agar jalan napas tetap terbuka dan juga mengurangi resiko sumbatan jalan napas. Nah, korban ini dilakukan posisi pemulihan dengan cara tangan kanannya diangkat ke atas seperti ini, kemudian tangan kirinya ditekuk dan diletakkan pada pipi kanan korban,
kemudian kaki kiri korban ditekuk ke atas, dan terakhir kita miringkan ke kanan. Nah, seperti ini posisinya. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa menambahkan ilmu baru kepada kita semua, dan juga ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, bisa di kolom komentar YouTube kami atau di WhatsApp kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.